Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Kodaria, NPM saya 21132211050. Saya dari program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Angga Buana IPKP. Nah, vlog saya kali ini yaitu mengenai pembahasan konsep sistem informasi yang ada pada komputer. Lanjut aja teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sistem. Sistem menurut para ahli, menurut Gordon V. Davis pada tahun 1984, dia mengemukakan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Selanjutnya, menurut Raymond McLeod pada tahun 2001, ia mengemukakan bahwa sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Nah, selanjutnya kita mendeskripsikan sebuah skema blok sistem komputer, di mana di sini di dalam konsep sistem tersebut ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu perangkat masukan, perangkat keluar, front masukkan atau keluar, memproses, dan memori utama. Selanjutnya, selain skema blok sistem tersebut, saya juga di sini membuatkan sebuah kerangka kerja organisasi dari suatu sistem ya, teman-teman. Di sini sama teman-teman bisa dilihat di depan layar teman-teman, saya sudah membuatkan kerangka tersebut, yaitu dengan mencetak manusia atau sebagai people, lalu struktur organisasi, tugas prosedur, dan teknologi, di mana dalam konsep sistem informasi ini sebenarnya memiliki keterkaitan satu sama lain antara manusia dengan struktur organisasi dan tugas prosedur dan teknologi. Nah, dari kerangka struktur organisasi tersebut, sebuah sistem juga memiliki sebuah karakteristik, di mana karakteristik tersebut yaitu meliputi komponen. Nah, komponen di sini terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen juga dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu batas sistem, di mana batas sistem ini dapat dikatakan sebagai boundary, yang merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lain atau dengan lingkungan luar. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau dapat dibilang sebagai scope dari sistem tersebut. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem atau dapat dikatakan sebagai environment, di mana apapun di luar batas dari sistem, lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Lingkungan dan dikendalikan kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sebuah sistem tersebut. Lalu yang keempat yaitu penghubung. Penghubung di sini dapat dikatakan sebagai interface, yang merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Terus keluaran atau dapat dikatakan sebagai output dari satu subsistem akan menjadi masukan atau dapat dibilang sebagai input untuk subsistem lainnya melalui penghubung untuk mengintegrasikan subsistem menjadi satu kesatuan. Nah, yang kelima itu masukan atau dapat dikatakan sebagai input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran ya teman-teman.
Nah, yang keenam yaitu keluaran atau output, di mana output tersebut adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Lalu keluaran di situ juga dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketujuh, atau pengelolaan proses atau disebut sebagai proses ya. Dimana di situ suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Lalu suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku menjadi keluaran berupa barang jadi. Yaitu yang selanjutnya, sistem akuntansi akan mengelola data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan manajemen. Itu dapat dikatakan dalam proses pengolahan atau proses dalam sistem. Selanjutnya itu tujuan suatu sistem. Jadi teman-teman tuh harus tahu apa tujuan suatu sistem, karena suatu sistem pasti memiliki tujuan ya teman-teman. Jika suatu sistem tidak memiliki tujuan, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Nah, tujuan dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil mengoperasikan bila mengenai sasaran yang ditujui. Setelah dari pembahasan sistem, sekarang kita masuk ke informasi ya teman-teman. Di sini informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Atau data adalah referensi dunia nyata yang mewakili suatu objek, seperti manusia, pegawai, mahasiswa, hewan, konsep, keadaan, dan lain-lain, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan bunyi. Dari pembahasan suatu informasi terdapat juga siklus informasi, di mana siklus informasi ini merupakan data yang masih aktif ya teman-teman, yang bahan mentahan yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model yang digunakan untuk mengelola data tersebut. Disebut model pengolahan data atau juga dapat disebut sebagai siklus pengolahan data. Ini saya udah melihatkan tabel siklus informasi, di mana di situ ada yang namanya input, proses model, output, penerima, keputusan atau tindakan, hasil tindakan, dan data. Jadi di siklus informasi itu sudah tertata ya teman-teman. Nah, selanjutnya dalam informasi juga harus memiliki suatu kebutuhan informasi, yaitu didasarkan pada kegiatan bisnis yang semakin kompleks dan kemampuan komputer yang semakin meningkat, atau output komputer berupa informasi yang dapat digunakan oleh seorang manajer, non-manajer, atau perorangan dalam suatu perusahaan. Selain informasi juga harus memiliki kebutuhan, informasi juga harus memiliki kualitas, dimana ketika kita menganalisis suatu informasi, kita harus mengetahui dulu kualitas informasi yang kita dapat, yaitu dengan cara yang pertama, akurat. Akurat di sini berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu tepat waktu. Nah, tepat waktu itu merupakan informasi yang diterima harus tepat waktu ya teman-teman, sebab informasi yang udah usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang pengambilan keputusan akan berakibatkan fatal. Yang ketiga itu relevan, yaitu informasi yang harus mempunyai manfaat bagi setiap penerimanya ya teman-teman. Jadi relevan di sini gak harus seseorang yang mencari informasi, tapi yang lainnya harus bermanfaat ya. Selanjutnya itu ekonomis. Jadi informasi juga harus memiliki sebuah ekonomis, di mana informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Dan sebagian informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya teman-teman. Jadi setiap ekonomis itu tidak didasarkan dengan ekonomi, tapi harus didasarkan dengan aktivitas. Dari penjelasan sistem dan informasi yang dari awal saya sudah jelaskan, pasti teman-teman di sini tuh kayak bertanya-tanya dong,
Apa sih definisi sistem informasi? Nah, saya jelaskan ya. Definisi sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transisi harian yang mendukung operasi bersif manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lalu dalam sistem informasi ini memiliki sebuah komponen. Terus apa sih ya komponen yang ada dalam sistem informasi itu? Yaitu meliputi satu blok masuk, di mana blok masuk itu mewakili data masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang dimasukkan yang dapat berupa dokumen dasar. Lalu yang kedua yaitu blok model, di mana terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model mekanik yang akan memanipulasi atau mentransformasikan data masuk dan data yang tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu yang ketiga blok keluaran. Nah, produk dari sistem informasi blok keluaran adalah keluaran berupa informasi yang berkualitas. Yang keempat yaitu blok teknologi, di mana blok teknologi itu merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Nah, yang kelima yaitu basis data, di mana basis data tersebut merupakan kumpulan dari file data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Jadi kalau teman-teman mencari dari dan menganalisis sebuah informasi dan teman-teman ingin mengetahui informasi yang sudah lampau, maka dalam sistem informasi ini teman-teman bisa membukanya dengan blok basis data tersebut. Lalu yang keenam itu blok kendali, yaitu pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bisa juga kalau terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. Dan dari sebuah blok kendali, teman-teman tuh jadi kalau membuat sebuah informasi tidak perlu lagi pusing karena bisa dirancang dari awal ya teman-teman dengan memblok kendali tersebut. Jadi teman-teman tuh kalau menggunakan sistem informasi ini jadi lebih cepat dan mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video yang saya buat bermanfaat bagi saya dan bermanfaat juga bagi teman-teman. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. See you next time.